Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang mengharapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, memberi kesaksian tentang Kristus di negeri kita ini memang gampang-gampang susah. Gampang karena negara kita mengakui dan menerima Katolik sebagai agama yang sah, yang umatnya harus dilindungi secara hukum. Bila demikian, seharusnya kita tidak khawatir atau takut untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Tentu dengan cara yang benar, santun, bukan memaksa, apalagi memanipulasi. Namun kenyataannya sulit sekali bersaksi di negeri tercinta kita ini. Ada saja kelompok fanatik tertentu yang memaksa orang Kristen bungkam, bahkan beribadah saja dilarang. Perlindungan yang seharusnya diberikan pemerintah tak pernah terlihat wujudnya. Tak heran banyak orang Kristiani cari aman saja, alias tidak mau bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Yesus mengingatkan para murid bahwa bersaksi bagi Kristus adalah panggilan untuk setiap orang yang menjadi pengikutnya. Ia mengingatkan mereka agar jangan sampai terseret pada kemunafikan orang Farisi. Mereka menutup-nutupi imannya dengan kebohongan karena takut dianiaya, mengaku tidak kenal Kristus, padahal hidupnya milik Allah. Yesus mengingatkan bahwa anak Tuhan tidak boleh takut bersaksi karena ia tidak sendirian. Ada Allah Bapa yang memelihara dan ada Roh Kudus yang hadir untuk memberi pertolongan agar dengan hikmat dan berani menyatakan kesaksian tentang Kristus. Orang yang tidak bersaksi karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan sama saja dengan menolak kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Padahal dirinya telah menerima dan mengalami kebesaran kasih dan anugerah Allah melalui Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada perikop kemarin, Yesus menegur dengan keras pemuka agama yang munafik. Di perikop ini, Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka juga bisa terjebak ke dalam kemunafikan seperti itu bila tidak bersandar secara penuh pada Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan biarkan dunia ini mengintimidasi kita untuk bungkam, bahkan menyangkali iman kita.
kita harus yakin bahwa pada saat kita bersaksi tentang Kristus, maka Roh Kudus akan memampukan dan membuat kita berani. Pada hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Ia adalah seorang uskup dan martir. Dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, ia telah berani mempertaruhkan nyawanya demi menjadi saksi Kristus sejati kepada siapa saja, tanpa rasa takut akan penganiayaan yang akan diterimanya. Melalui bacaan Injil pada hari ini, semoga kita semua disadarkan dan dimampukan untuk berani menjadi saksi Kristus seperti halnya Santo Ignatius dari Antioquia. Untuk itu, kita diharapkan untuk terus meminta doa Bunda Maria dan bimbingan Roh Kudus agar seluruh tingkah laku kita setiap hari dapat menjadi gambaran saksi Kristus sejati kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Semoga